Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 3. Demikian dikatakan, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Tuhan yang penuh rahmat. Bicara isi kitab Mazmur adalah pengakuan dan pengharapan. Pengakuan ini ada yang berdasarkan dosa, kesalahan, kelemahan, pergumulan, kesesakan, dan sebagainya. Sementara pengharapan adalah didasari oleh iman dan kepercayaan terhadap Tuhan akan janji, pertolongan, berkat, mujizat, dan sebagainya kepada kita sebagai manusia. Para pemazmur tidak luput dari penderitaan manusiawi dalam berbagai bentuk, baik itu mengenai raja yang mencoba untuk memerintah negerinya, menghadapi musuh-musuh atau persekongkolan, ataupun yang dialami oleh masing-masing pemazmur dengan segala kesusahannya. Pemazmur menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, karena mereka yakin dan percaya hanya Tuhan satu-satunya yang mau mendengarkan doa mereka. Walaupun kadang penderitaan mereka itu semata-mata disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri, dan adanya penderitaan lain, perlakuan yang tidak adil. Walaupun demikian, para pemazmur yakin bahwa Allah itu adil. Dia akan menghukum orang yang berdosa yang tidak bertobat dan membenarkan umatnya. Allah berjanji untuk menolong umat kepunyaannya. Dia mengasihi dan setia kepada perjanjiannya yang istimewa dengan umatnya. Walaupun kelihatan Allah tidak menjawab doa-doa kita, Dia adil pada saatnya. Dia akan menghakimi orang yang jahat dan membuktikan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Saudaraku yang terkasih, umat Allah tidak luput dari berbagai macam kesusahan. Untuk itu, kita harus terbuka terhadap Allah saat kita membagi kesakitan, kekecewaan, dan kesedihan kita dengan Dia. Dia mendengar dan mengerti. Pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Kebenaran inilah yang diajarkan dalam Mazmur 51 ini. Mazmur ini merupakan mazmur pengakuan dosa Daud. Daud bukanlah hanya telah melakukan perzinahan, tetapi juga merancang pembunuhan Uria, suami Batseba, yang untuk menutupi dosanya. Dosa Daud yang tampak wajar itu dilakukan oleh seorang raja pada masa itu ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1-7, kita dapat menemukan bahwa ketika Nabi Nathan datang kepada Raja Daud, dia tidak langsung menegur Daud. Nathan menggunakan kisah orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Kisah yang menggambarkan ketidakadilan ini membuat Daud sangat marah. Secara spontan dia mengatakan bahwa orang kaya ini harus dihukum mati. Orang kaya ini juga harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat. Pada saat itulah Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Nabi Nathan membongkar dosa Daud yang selama ini berusaha ia tutupi. Lalu apa respon Daud? Apakah dia berusaha membela diri? Tidak, saudara. Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Daud datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, seperti yang digambarkan pada ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hal ini menggambarkan satu kondisi duka cita atau kesedihan yang mendalam karena telah berdosa, serta rasa gentar seseorang yang berdosa karena ia menyadari akan kehadiran Allah yang kudus. Saudaraku yang terkasih, tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18,
dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selain itu, 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika kita datang mengaku dosa di hadapan Allah. Jaminan pengampunan dosa ini menjadi satu hal yang pasti karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang sempurna telah meredakan murka Allah atas manusia berdosa. Pengorbanan Kristus telah membuka pintu pengampunan Allah bagi manusia berdosa. Karena rahmat Tuhan yang besar, semua dosa kita telah diampuni. Aku, kamu, dan kita semua sungguh bersyukur memiliki Allah yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Amin.